Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita tetap semangat di dalam mengikutinya. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 29. Saya akan membacakan bagi kita semua. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kami telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu haruslah tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anaknya dan di dalam Bapa.
Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberadaan percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan, kita sudah panjang lebar membacakan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-29. Saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu tinggal di dalam Kristus. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang tinggal di dalam Kristus mungkin sangat mudah untuk dikatakan, namun sangat sulit untuk dilakukan. Sesuatu sangat mudah dikatakan, tetapi untuk melakukannya itu, yang kita katakan itu sangat sulit untuk melakukannya. Karena kalau perkataan hanya mulut saja yang bertindak, namun kalau tindakan kita harus memang berbuat sesuatu supaya orang bisa melihat. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tinggal di dalam Kristus. Mengapa kita harus tetap tinggal di dalam Kristus? Kenapa Tuhan ajarkan demikian kepada kita hari ini? Karena sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita di dunia ini ada banyak godaan-godaan yang ingin menjatuhkan kita. Ada banyak tantangan-tantangan yang ingin merobohkan iman kita. Seperti firman Tuhan hari ini yang boleh kita bacakan, bahwa ada waktunya antikristus akan datang. Siapa antikristus itu? Antikristus itu adalah yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menyangkal Tuhan sebagai juru selamat, yang tidak percaya kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan hari ini, di dalam ayat 18 dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kemudian di ayat yang ke-22 saya bacakan bagi kita semua, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Jadi antikristus adalah orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapa yang menyangkal Yesus sebagai anak Allah dan tidak mengenal Bapa, maka dia adalah bagian dari antikristus. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam setiap perjalanan hidup kita, kita harus mengetahui mana jalan yang benar, mana orang yang benar-benar mengenal Tuhan, dan mana orang yang benar tidak mengenal Tuhan. Jikalau kita tahu itu salah, jikalau kita tahu bahwa gereja itu tidak mengenal Kristus, tidak ada Kristus dalamnya, tidak mengenalkan kepada jemaat tentang Yesus Kristus, maka gereja itu adalah sesat. Tapi jikalau sebuah gereja mengajarkan bahwa Yesus adalah juru selamat, anak Allah yang hidup, itu adalah gereja yang benar. Jadi sidang jemaat Tuhan, harus kita mengetahui perbedaan mana yang benar-benar yang dari Kristus, yang dari Tuhan, dan mana yang tidak. Mana yang benar-benar pengikut Kristus dan mana yang tidak pengikut Kristus. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita boleh mengenal mana yang benar-benar Yesus ada di dalamnya dan yang tidak.
Oleh karena itu seperti tema kita pada hari ini, kita harus tinggal di dalam Kristus. Kalau kita sudah tinggal dan sudah berakar di dalam Kristus, maka kita akan mengenal mana ajaran yang benar, mana yang mengajarkan tentang Yesus Kristus dan mana yang tidak mengajarkan tentang Yesus Kristus. Sama seperti halnya ketika kita tinggal di dalam sebuah rumah. Kalau kita tahu tempat itu nyaman dan enak, maka kita akan tetap berada di dalam. Namun ketika kita menempati suatu tempat tinggal rumahnya banyak yang bocor, atau mungkin rumahnya banyak yang rusak, mungkin kita merasa tidak nyaman. Ada pintunya, ada jendelanya. Kalau kita tahu dalam sebuah ada pintu jendela, itu kita mengenalnya. Namun kalau kita tahu kita menempati sebuah rumah tetapi dalam rumah itu tidak ada jendela, bagaimana kita bisa hidup? Artinya sidang jemaat Tuhan, demikian juga firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita supaya mengenal mana pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang tidak benar? Mari kita tinggal di dalam Kristus, maka kita akan tahu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Oleh karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tetap tinggal di dalam Kristus bukan berarti kita hanya berdiam diri saja. Namun kita harus mengenal pengajarannya dan kita melakukannya. Ketika pun pengajar sesat datang ingin menggoda kita, kita sudah memahami apa yang diajarkan dia apakah benar atau salah. Kita sudah mengerti. Jadi orang yang benar-benar beriman kepada Kristus akan memahami pengajaran yang benar, akan memahami pengajaran yang salah. Dan ketika kita tahu itu salah, kita akan menolak. Tetapi orang yang tidak benar-benar tinggal di dalam Kristus, ketika pengajar-pengajar sesat datang, dia tidak akan mengerti, dia hanya mengikut saja. Sehingga dia masuk dalam golongan anti Kristus. Oleh karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari tetap tinggal di dalam Dia, mari tetap berakar di dalam Dia, beriman di dalam Dia, maka kita akan menjadi jemaat yang bertumbuh. Dan apapun pengajaran yang ada di kiri kanan kita, depan kita, belakang kita yang menggoda kita tidak akan goyah lagi. Kita tidak akan meninggalkan jejak Kristus ini, tetapi kita akan tetap bertahan dan bertahan. Karena apa? Karena kita sudah berakar di dalam Dia. Kita sudah tinggal, kita sudah nyaman. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, mantapkan firman Tuhan hari ini dalam hati kita, supaya hidup kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kesulitan apapun, masalah apapun, Yesus jawaban segala masalah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami tetap tinggal di dalam Kristus, supaya senantiasa kami boleh terus berakar, bertumbuh dan di dalam Engkau Bapa. Meteraikan firman-Mu kepada sidang jemaat Tuhan supaya kami boleh melakukannya, kami mengetahui mana pengajaran yang benar dan yang tidak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.